Gimana? Kenapa nggak denger? Kayak ngevlog. Oh, kayak ngevlog. Oh ya, alhamdulillah. Jadi ini hari ulang tahun saya sama Riko sebenarnya, tapi Riko lagi sama anak yatim, gitu. Jadi kita bagi tugas. Jadi kita nggak suka perayaan emang, nggak suka perayaan dan sebagainya. Jadi biar nggak ada party, nggak ada apa, akhirnya kita putuskan kita selama 7 hari itu berbagi untuk ke 10.000 orang gitu. Jadi dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan besok ulang tahunnya. Tapi ini karena Jumat Berkah kita bagiin, tapi besok acara gongnya. Ini rutin berarti ya tiap tahun ya, setiap ulang tahun? Jadi setiap Jumat Berkah rutin gitu. Di sini kan saya di sebelah ada rumah sakit gratis, ada apotek gratis, ada supermarket gratis gitu. Yang terbaru ada PS Bakery juga, roti gratis. Ini turun langsung untuk menyapa. Turun langsung, nanti sekalian launching ini rumah makan gratis tapi berbentuk restoran gitu. Mungkin gimana ngeliatnya, bersyukur gak sih dengan bertambahnya usia tapi malah tambah berkah? Iya, bertambah usia malah makin jos ya berbaginya. Terus makin dewasa juga. Ya, harus dewasa. Udah ya gitu deh, yang harus yang lebih tenang-tenang. Udah nggak mikirin dunia. Ada potong kue apa segala macam gak sih? Selain berbagi? Ya paling besok teman-teman artis kan datang. Terus teman main bola, teman nongkrong, semuanya ada. Pure hanya untuk berbagi? Pure, ya karena Jumat gitu. Harusnya besok acaranya, tapi karena Jumat. Boleh. Halo ibu-ibu. Ibu-ibu. Semuanya yang rapi ya. Yang rapi. Coba 10 orang. Kasih jarak. 10 orang. Sebelah sana kali ya, Kak? Iya, yuk. Iya, jadi memang apa ya, itu aja sih kekurangannya. Ibunya kadang kalau kita nggak terjun langsung nggak tertib. Iya, kadang bawa anak tuh kadang langka. Jadi memang harus mereka harus ada figur yang mau didengar gitu. Kalau yang ngasih tahu cuman karyawan biasa mereka nggak dengar. Itu kekurangannya. Tapi itu biasanya datang langsung atau seperti apa? Nah, kalau kemarin kita bagi kupon, jadi bagi kupon. Nah, tapi tetap ada yang merasa nggak dapat kan. Kadang dia hanya dengar omongan orang. Akhirnya datang. Makanya kita ngadain acaranya bukan sehari, sengaja. Jadi yang nggak dapat bisa datang gitu. Jadi sebelumnya kita udah bagiin tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Bener, bapaknya juga yang ngamanin itu. Nah, cuman kadang ada yang dengar kan, aduh saya nggak kebagian. Nah, makanya kita open gitu. Iya. Gitu. Nah itu aja sih kekurangannya, susah nertibkannya gitu doang. Ke 30, pas ke 30. Maknanya kayaknya di usia 26, 27, 28, 29 itu kayaknya iya masa-masa masa-masa perjuangan ya gitu. Maksudnya di angka 30 ini kayak pingin mencerminkan udah kedewasaan, udah nggak perlu yang drama-drama apapun, nggak perlu yang ribet-ribet, maksudnya bahagia dengan kesederhanaan aja gitu. Yang belum dicapai ini sih memastikan untuk anak-anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Soalnya baru 3 tahun kan, baru 4 tahun gitu. Jadi kita yang sekarang lagi ngedidik, mengusahakan agar perhatiannya dapet gitu, kasih sayangnya dapet. Dia emang gitu kalem banget. Jadi berbanding kebalik sama papa yang bawel. Dia kalem, saling melengkapi. Semakin dewasa, makin bijak ya pastinya. Iya amin. Terus Iya sih, penting sih. Udah kayak nggak mikirin dunia, lebih ke udahlah dunia sementara mikirnya. Udah cukup gitu, tapi jangan nggak mau ada drama-drama nggak mau takut sama orang juga gitu. Dan kayak pengen nikmatin hidup, udah kita kayak sederhana itu Iya, nggak biar ada aja apa tuntutan adanya. gitu beban. Nggak apa adanya deh pokoknya. Yang suka sama kita ya suka, yang nggak mau gimana. Tapi kita bukan berarti pengen dibenci atau nggak disukain orang. Pokoknya kalau kita pikir kita bermanfaat aja buat orang pasti insya Allah kok. Kalau saya kebetulan memang nggak suka dikasih kado ya, gitu. Bingung juga mau ngasih kadonya apa. Enggak. Jujurnya nggak ada sukanya. Soalnya enggak, paling surprise-nya dari anak-anak aja sih. Anak-anak. Tahun lalu juga anak-anak yang surprise. Usia 30 tahun kan bilang mau pensiun di usia
berapa sih sampai akhirnya mau pensiun sama anak-anak? Saya rencana pensiun, pokoknya saya kerjanya mau 5 tahun lagi udah. Iya, rencana maunya udah 5 tahun lagi udah gitu. Kenapa memilih untuk 5 tahun? Karena kan saya nggak ada kasih sayang orang tua kan. Saya mau anak saya itu penuh kasih sayang gitu. Kebalikan dari apa yang saya pikirkan gitu. Jadi benar-benar deket sama anak, jadi teman, jadi partner gitu sama anak gitu. Jadi benar-benar itu keinginannya sama anak aja. Apa nih jelang pensiun 5 tahun lagi di Bang Putra? Gimana Kak? Persiapannya jelang 5 tahun. Ya persiapannya tentunya dari segala hal ya, mempersiapkan SDM, sumber daya yang mumpuni gitu. Terus mempersiapkan pangan, tempat tinggal, semuanya saya persiapkan, tabungan gitu. Dan lain sebagainya udah saya persiapkan dari jauh hari sih. Bang, 35 tahun ini kan maksudnya masih usia muda untuk 35 tahun untuk usia muda pensiun gitu. Kenapa kalau orang kan nanti 50 tahun, nah kenapa Bang Putra milih 35 tahun sebagai Ya karena mikirnya oke, dari umur 10 tahun ya, saya dari 10 tahun udah kerja sampai usia sekarang biar saya cari uang, tapi ke depan saya mau uang yang cari saya gitu. Itu sih motonya, jadi nggak perlu capek lagi biar uang yang cari saya gitu. Bang Putra tadi lika-likunya banyak nih di luar mungkin menghadapinya seperti apa? Menghadapinya ya, ternyata inti dari semua permasalahan itu adalah marah. Jadi intinya jangan marah. Gitu, semua permasalahan, perceraian biasa karena marah, pertengkaran karena marah, perkelahian, apapun masalah ternyata marah gitu. Terus yang kedua sabar, karena hidup ini kan dua. Yang pertama pasti ada cobaan, ketika dicoba kita sabar. Yang kedua pasti yaitu kebahagiaan. Ya ketika kita bahagia dikasih kelapangan, ya kita bersyukur, jangan sombong gitu. Nah ini bentuk rasa syukur saya kan, Allah kasih rezeki gitu, Allah kasih banyak hal lah buat saya gitu. Yang maaf banget nih di hari ulang tahun tapi ada maaf nih ada demo seperti apa mungkin Oh iya. klarifikasinya maaf Bang. Iya, nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Intinya gitu, maksudnya kan kita udah capek ya sama hidup. Jadi mau ada, kan kita tahu sendiri yang demo juga berapa, 10 orang. Terus memang ada yang ngancam kita juga, maksudnya ada yang nunggangin, ya nggak apa-apa gitu. Biarin aja daripada kita takut karena diancam orang, akhirnya kita bisa jadi untuk diperas, untuk dikontrol, untuk dikendalikan, itu nggak mau. Oh diancam apa sih? Gimana? Diancam ini Ya pasti, ya kok ngerti lah Kak, begitulah gitu. apa bentuknya mungkin WhatsApp, telepon? Iya, WhatsApp ke karyawan-karyawan. Itu nanti kok nggak demo lagi loh yang lebih rame atau apa. Yo, akhirnya kita kan capek sendiri kan. Sementara kan tahu ekonomi mau resesi apa. Terus orang juga pendapatan banyak yang berkurang kan di Oktober. Mungkin semua lah by data gitu. Di November benar-benar banyak yang di Oktober itu udah mulai tuh terasa. Itu mereka mendemokan apa sih Bang? Mungkin bisa diklarifikasi. Ya nggak tahu gitu, dia jelas nggak demonya. pernah beli juga gitu, nggak pernah datang juga, nggak punya bukti juga beli atau gimana gitu. Kalau memang ada ya kita tinggal refund kan. Kita udah 10 tahun dagang gitu, yang artinya terbuka lebar kan, terbuka lebar lah pintu gitu. Tapi kalian luar biasa maksudnya banyak banget masalah tapi menghadapinya dengan Iya Kak, kalau nggak jadi penyakit hati kan, jadi penyakit apa hati. sih yang membuat kalian kayak masih santai? Ya karena kita mikir sekeliling kita, kan kita hidup bukan sama yang demo. Kita besok hidup sama karyawan-karyawan kita, keluarga kita, sama masyarakat kita, lingkungan kita, bukan sama yang demo kan nggak kenal. Siapa yang demo itu, siapa dia, ini dia nggak tahu. Motifnya apa, siapa yang nyuruh, itu sih yang paling penting. Tapi kembali aku selalu berdoa, ya Allah sesungguhnya Engkau yang tiada upaya, tiada kekuatan kecuali Allah ya. Pasti Allah bolak-balikan hati dan Allah juga yang bisa membalikan tipu daya itu kan. Kan manusia bisa berencana kan, seolah-olah dia pintar, seolah-olah dia bisa tipu daya, seolah-olah dia bisa lah semuanya. Tapi tahu sendiri kan, Allah Maha melihat kan. Gitu. Tapi yang mau dibawa ke jalur hukum nggak sih Bang? Ya enggak lah Kak, buang waktu kan capek, ngapain kan gitu. Kita tahu jauh lebih banyak masyarakat kan gitu daripada itu. Sampai 100 nggak sih Bang pendemonya sendiri? 10 orangan. Iya ada fotonya saya nih mau Tapi saya sempat nanti. nemuin nggak Bang? Ya enggak, karyawan nih. 10 orang doang Bang pendemo. Nih, ada fotonya Bang. Nggak mungkin bohong dong. Semuanya difoto kan. Malah lebih banyak pengamanan polisinya. Nih yang demo. Ini kan restoran. Tuh, yang demo. Nggak ada. Nggak pernah beli kayak gini, nggak pernah. Bahkan kita by data kan ada sini semua. Nggak ada. Nah ini yang demo. Merasa disabotase nggak sih Bang bisnisnya Bang mungkin? Ya tapi gimana ya, rezeki Allah udah atur ya. Tergantung ikhtiar kita, tergantung selama ini kan kembali kalau yang suka sama kita suka. Terus kalau dia misalnya ngelakuin itu kan Allah nggak tidur. Oke mungkin pesaing gitu yang ada berniat buruk lah atau apa. Tapi kan Allah nggak tidur, tinggal tunggu waktu aja.
Apa yang mereka protesin sih Bang? Apakah handphone rusak atau seperti apa gitu? Gimana, Kak? Yang diprotes sama mereka. Iya, dia ada satu orang yang protes. Yang lain kan nggak ngerti apa-apa, ikut doang. Yang tadi yang saya kasih foto, ada satu orang protes. Dia beli iPhone lama lah, iPhone lama. Katanya ini gimana? Kalau belum ini, kalau apa kan kita bisa tinggal pulangin gitu. Tapi jadi rugi nggak sih Lipat. Kak? Ya abangnya maksudnya jadi nama baiknya jadi rusak. Iya, tapi itu kan resiko kalau kita punya nama, Kak. Kalau mau nggak rusak ya nggak usah terkenal, nggak punya nama gitu. Jadi yang buat rame kan karena kita punya nama lah gitu. Itu sih. Kejadiannya kapan Bang? Semalam sore. Semalam sore. Udah selesai gitu aja? Apa Gimana? diamankan sama pengaman atau sampai apa? Iya kan dia pasti diizinkan polisi dulu kan untuk demo itu dulu sih yang utama. Isinya polisi dulu yang approve kan. Gitu. Bang ada yang mau disampaikan nggak sih ke orang yang mungkin dibalik dari demo ini? Iya, mudah-mudahan ya itu ya. Saya iya. Kalau saya pribadi tawakal nggak boleh dengan kebencian ya. Kalau saya dendam, benci percuma kan. Apa bedanya sama dengan mereka? Tapi saya doakan ya mudah-mudahan dapat hidayah. Dan ingat kamu melakukan tipu daya, kamu melakukan melakukan strategi busuk atau apa sebagainya, pasti kamu yang akan ngalami nantinya. Kamu buat baik baliknya. Kamu buat jahat, kamu yang ngerasain sendiri nanti. Kamu bahagia atau enggak hidupnya itu sih. Itu aja sih. Bang, satu lagi boleh Bang? Ucapin ulang tahun dulu dong. Selamat tahun. Buat Besok ulang tahunnya. Iya nggak apa-apa. Ini karena Jumat berkah Ya sih. kan tayangnya besok. Ucapin ulang tahun Ya sebelum iya dong. ulang tahun. Bang. Selamat ulang tahun Ayah, semoga sisa umurnya menjadi pribadi yang lebih baik, Amin. semakin dewasa dan dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala, dikelilingi sama orang-orang yang baik dan rezekinya ngalir terus kayak air. Amin. Semoga semakin bermanfaat bagi orang banyak. Tapi emang nggak cukup rezekinya. Apa ya? Bu Ibu udah tertib kan? Iya. Ayo, hitung ya. 1, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, udah mau hujan ayo bagi. Bro, dibagi yang cepat, Bro. Udah mau hujan, kasihan. Bang Putra sini sedikit banget nih. Diterima tapi jangan langsung jalan Pak ya, diterima ya Ibu. Tapi jangan mana-mana ya. Tahan dulu ya. Ibu, lihat ke kita Bu. Udah lepas. Tolong yang bawa anak dulu, yang bawa anak masuk. Nggak apa-apa. Lanjut aja, Bang. Bawain dulu. Putra, tahan dulu Bang Putra. Tahan. Sini Bang. Ya Bu, madep sini Bu. Awas lu, ganggu. Bawa anak nih, dibawain nih belanjanya. Dibawain. Ayo Bu, sini Bu. Ibu. Makasih ya Bu. Makasih ya Bang, udah berkah Bang. Amin Bu. Makasih ya Bu.